Yesus Kristus supervisorku. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang kau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah Yesus mengajar di banyak rumah ibadat dan memberitakan Injil di banyak kota, tibalah Yesus di pantai Danau Genesaret. Di sini pun banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman-Nya. Yesus tak mengenal lelah. Ia naik ke perahu Simon dan duduk di atas perahu untuk mengajar. Selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Sesungguhnya Simon malas mengikuti permintaan Yesus, karena memang capek badan setelah semalam melaut dan tidak mendapatkan ikan. Simon dalam hatinya mungkin ingin menolak, karena Simon tahu siapa Yesus. Seorang guru, namun anak tukang kayu, pasti tidak tahu apa-apa tentang menangkap ikan. Namun Simon tetap mengikuti perkataan Yesus, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Mendapatkan sejumlah besar ikan, sehingga jalannya mulai koyak. Aku adalah orang teknik, bekerja di suatu pabrik. Aku berada di bagian teknik dan pekerjaanku memperbaiki mesin yang rusak. Pengalaman sebagai teknisi mesin membuat aku gampang memperbaiki kerusakan mesin. Namun masalah atau kerusakan yang terjadi sangat beragam, dan kadang aku kesulitan bahkan tidak dapat memperbaiki. Ketika aku tidak dapat memperbaiki mesin, aku akan menolak petunjuk orang lain
yang aku tahu bukan orang teknik. Aku akan minta petunjuk kepada supervisorku. Aku akan mengikuti perkataan supervisorku yang ku percaya lebih berpengalaman dariku. Aku percaya Yesus Kristus adalah supervisorku yang hadir menyelesaikan masalahku. Aku mau mengikuti perkataan atau melakukan perintah Yesus Kristus. Karena aku percaya Yesus Kristus anak tukang kayu, anak Allah yang mengetahui segalanya. Tuhan Yesus tanpa pengalaman namun menguasai semuanya. Karena dialah yang mencipta dan memelihara. Aku yang lemah sering berbuat salah dan masalah. Hanya Yesus Kristuslah supervisorku yang mengampuni kesalahanku dan membantu menyelesaikan masalahku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mempercayakan masalah kita diselesaikan oleh Yesus Kristus, Sang Supervisor? Marilah berdoa. Ya Yesus Tuhan, ampunilah aku yang kurang percaya sehingga sering tidak melakukan perintah-Mu. Biarlah aku merasakan rahmat kasih-Mu dan damai sejahtera Roh-Mu sehingga aku percaya dan mau membuka telinga hatiku untuk mendengarkan dan melakukan perkataan-Mu. Jadilah supervisorku Tuhan Yesus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.